Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Abi akan memberikan satu cerita inspiratif. Berharap dari apa yang Abi sampaikan dalam video ini memberikan kekuatan baru pada kita untuk terus mencintai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang tak pernah ada kata lelah terhadap apa yang mereka kerjakan untuk anak-anaknya. Dikisahkan satu negara yang sangat luar biasa maju. Negara tersebut adalah negara yang amat sangat bertujuan terhadap materi, sehingga mereka hampir 24 jam tidak pernah merasakan adanya malam, karena setiap waktu mereka merasa bahwa mereka bekerja untuk mencari pundi-pundi kekayaan kehidupan dunia mereka. Dikisahkan bahwa orang-orang yang ada di sana ketika sudah usianya lanjut, ketika udah usia menua, ketika mereka sudah manula, maka dianggap orang-orang tua di sana adalah orang-orang tua yang sudah tidak produktif. Malah mereka karena menganggap bahwa orang tua mereka justru sudah membuat malu kehidupan mereka, atau mereka merasakan orang tua mereka menjadi beban buat hidup mereka, karena mereka tak sempat untuk menjaga orang tua mereka, tak sempat mereka untuk mengasuh orang tua mereka, tak sempat untuk mengobatin orang tua mereka. Dikisahkan seorang anak muda yang luar biasa sibuknya, dia angkat ibunya, dia gendong ibunya, karena dia mau bawa orang tuanya ke hutan, karena dia berharap orang tuanya nanti dia letakkan di dalam hutan, sehingga tidak menyusahi kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Orang tua menyadari bahwa anak yang dia cintai tadi bermaksud untuk mencampakkannya ke dalam hutan. Ketika dalam perjalanan dalam gendongan sudah mulai masuk ke pintu hutan, ibu yang digendong, kemudian di tangannya dikeluarkan. Untuk apa tangan bundanya, ibunya mengeluarkan tangannya dari gendongan anaknya? Dia ambil ranting-ranting, dia tarik daun-daun yang ada setiap langkah ketika dia masuk ke dalam hutan, dalam gendongan anaknya. Dia tarik, sampai akhirnya ke dalam, ke tengah hutan rimba tersebut. Si ibu kemudian berkata kepada anaknya, "Anakku, aku tahu bahwa engkau akan meninggalkanku seorang diri di hutan ini, karena engkau sudah merasakan bahwa aku adalah ibumu yang melahirkan kamu, ibumu yang dulu menjaga kamu, sekarang sudah menjadi orang yang mengganggu kehidupanmu. Tapi anakku, ketahuilah, ketika engkau menggendongku sampai ke hutan ini, aku tarik dahan, aku tarik daun, aku tarik ranting, supaya engkau nanti kembali dari hutan menuju rumahmu dan ketemu dengan keluargamu. Engkau tidak tersesat, anakku, karena sudah kuberi jalan untuk engkau kembali pulang." Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah terzolimi, ibu yang sudah disakiti, orang tua yang sudah tidak dianggap, begitu cintanya dan sayangnya dia sama anak, meskipun dia akan dicampakkan, ditinggalkan di dalam hutan, tapi dia masih sayang dan cinta kepada anaknya, sehingga dia buat jalankan supaya anaknya tidak tersesat ketika akan kembali pulang
kepada keluarga. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, orang tua kita bukanlah barang rongsokan yang ketika sudah tidak baik, sudah tidak berfungsi kita campakkan. Mereka orang tua yang kita cintai tak pernah mengenal lelah, tak pernah mengenal sakit, tak pernah bersedih hati. Karena mereka ingin anak-anaknya tetap tumbuh dan besar. Bekerja mereka untuk membiayai kehidupan mereka. Namun terkadang anak merasa bahwa orang tua mereka udah tua, orang tua mereka sudah tak berfungsi, orang tua mereka sudah tidak punya penghasilan. Mereka membiarkan, mereka malah kadang menghardik, mereka kadang mencaci. Sampai ketika orang tua bertanya, kapan dia merasakan sakit terhadap anak yang dikandungnya? Orang tua menyatakan sahabat rukun, yang paling sakit mereka rasakan adalah ketika anak kandungnya membentak mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah SWT. Mari kisah inspiratif ini membuat seorang anak muda tadi yang awalnya ingin mencampakkan ibunya, yang awalnya meninggalkan ibunya dalam hutan, akhirnya dia peluk ibunya, dia minta maaf kepada orang tuanya. Karena dia merasakan saat itu bahwa begitu orang tuanya mau dizolimi, begitu orang tuanya mau dicampakkan, begitu orang tuanya mau diasingkan, masih tetap menyayangi. Dia angkat kembali orang tuanya dengan tangisnya, dengan rasa sedih. Dia kembali, dia bawa, ibu maafkan aku, ibu. Maafkan anakmu yang salah, ibu. Sehingga dia kembali ke rumahnya, dia bilang sama keluarganya bahwa ibuku harus aku jaga. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengenal Rasulullah SAW bersabda bahwa ridhonya orang tua terdapat di dalamnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua kita juga murka, maka di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabat rukun, mari jangan biarkan orang tua kita sakit, bukan karena sakit lemahnya, tapi sakit karena rindunya tidak pernah kita sapa, rindunya tidak pernah kita lihat, rindunya karena dia tidak pernah mendengar suara anaknya yang dari dulu sejak kecil dia merindukan tangis dari anak-anak Indonesia. Sahabat rukun, ingat bahwa kita juga suatu saat akan menjadi orang tua. Segera datangin orang tuamu, segera hubungi orang tuamu, karena tidak ada jaminan bahwa kita bisa ketemu dengan mereka esok hari. Demikian kisah inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam berguna, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.